Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dinda Rianti dari Prodi S1 Teknik Mesin Universitas Tidar, NPM 2210502027. Izinkanlah saya untuk membacakan sedikit terkait materi dari kegiatan LKMMPD Teknik Mesin 2022. Yang pertama, materi merancang hari esok guna membangun mahasiswa yang unggul, mandiri, dan bertanggung jawab yang dibawakan oleh Mas Denny Irawan, yaitu mahasiswa harus bisa aktif dalam segi berorganisasi, literasi, dan lain sebagainya. Mahasiswa harus bisa berpikir kritis. Tahapan-tahapan dalam berpikir kritis yang pertama ada fokus, reason, inference, situation, clarity, dan overview. Manfaat berpikir kritis bagi mahasiswa yaitu memperoleh pengetahuan, memperbaiki teori, memperkuat argumen, mengemukakan dan merumuskan pertanyaan dengan jelas, mengumpulkan, menilai, dan mengaktifkan informasi dengan efektif, membuat kesimpulan dan menemukan solusi masalah berdasarkan alasan yang kuat, membiasakan berpikiran terbuka, serta mengkomunikasikan gagasan, pendapat, dan solusi dengan jelas kepada lainnya. Kesalahan-kesalahan dalam berpikir yang pertama ada merasa paling benar atau emotional remaining, yang kedua ada terbiasa menyalahkan diri sendiri, yang ketiga ada selalu berpikir negatif atau negative thinking. Selanjutnya ada keterampilan berkomunikasi. Yang pertama, komunikasi itu sendiri berarti interaksi dua arah untuk memberikan atau mendapatkan informasi. Tipe-tipe komunikasi yang pertama ada komunikasi verbal, menggunakan alat artikulasi atau pembicaraan. Yang kedua ada komunikasi fisik, menggunakan kontak tubuh. Yang ketiga ada komunikasi emosional. Lanjut ke cara membangun skill untuk berbicara. Yang pertama respect, kedua empati, ketiga audible, yang keempat ada clarity, dan yang kelima ada humble. Selanjutnya ada tentang mendengarkan efektif. Apa itu mendengarkan efektif? Yaitu mendengarkan dengan cara menangkap dan memperhatikan lawan bicara. Lanjut ada pemahaman, yaitu penerimaan arti kata-kata yang disampaikan. Kemudian ada mengingat, yaitu menyimpan informasi dengan mencatat. Selanjutnya ada penafsiran, yaitu memahami pesan yang disampaikan sesuai dengan ide. Selanjutnya ada evaluasi, yaitu mengevaluasi pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada materi kedua terkait bagaimana membentuk mahasiswa yang bertanggung jawab, yang disampaikan oleh Mas Zanuar Ramadan ST. Tentang kita semua dilahirkan sama, siapakah kita, lantas lalu untuk apa kita hidup, dan apakah yakin dengan sarjana hidup kita bakalan baik. Lalu kita harus bertanggung jawab pada diri sendiri, di mana kita harus mampu menerima konsekuensi atas apa yang diperbuat. Kita semua sama, memiliki kegagalan, penderitaan, bahagia, senang, kesuksesan, kesempatan, tapi poin yang harus digarisbawahi adalah bagaimana cara kita menyikapi. Selanjutnya ada cara mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Seseorang itu berbeda-beda. Bagaimana caranya? Yaitu kembangkan dirimu dan yakinlah. Pengembangan diri, yaitu ketahui kekurangan dan kelebihan dari kita masing-masing. Pastikan visi misi hidup. Ketahuilah keinginan diri. Cara mengenal diri sendiri. Lanjut ada tahu yang harus dilakukan, lakukan yang sudah kalian tahu, evaluasi diri, dan teruslah berkembang, tantang diri kamu sendiri. Konsep-konsep evaluasi diri yang pertama, jangan defensif, anti kritik, berkemauan kuat, dan banyak mendengar. Semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah. Jalan hidup orang itu berbeda, jalan hidup orang untuk bertahan hidup pula berbeda. Selanjutnya ada tentang ambisi, kenyataan, dan usaha. Lalu ada ekspektasi dan realita. Tidak semua berakhir bahagia dan tak semuanya berakhir tragis pula. Tentukan tujuanmu dari awal sebelum memulai. Prepare yourself. Untuk materi ketiga,
tentang membangun organisasi yang baik dan mencapai tujuan bersama oleh Mas Fatih Naf'an Ardianza. Etika berorganisasi. Dalam etika sendiri itu berarti sikap yang menunjukkan kesediaan dalam menaati norma-norma yang berlaku. Untuk organisasi adalah wadah untuk sekelompok orang yang terstruktur bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Etika berorganisasi yaitu nilai yang dilaksanakan setiap anggota dalam sebuah kelompok untuk mencapai tujuan bersama sebagai prinsip etis dan norma. Di jurusan teknik mesin sendiri ada beberapa kultur. Yang pertama ada 5S, solidaritas, tanggung jawab, loyalitas, mengedepankan demokrasi dan musyawarah, sikap hormat kepada seluruh sivitas akademika. Lanjut ke mengapa etika organisasi itu diperlukan. Yang pertama, etika organisasi adalah sebuah landasan bagi perwujudan nilai-nilai. Yang kedua, agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib. Apa saja sih manfaat dari organisasi? Yang pertama tentunya meningkatkan soft skill dan hard skill, menambah relasi dan lain sebagainya. Lanjut ada manajemen waktu dan skala prioritas. Yang pertama ada yang harus masuk ke prioritas adalah penting mendesak. Prioritas mendesak tidak penting. Lanjut ada penting tidak mendesak dan yang paling terakhir tidak penting tidak mendesak. Lanjut ke materi keempat tentang perumusan gagasan awal yang disampaikan oleh Mas Rizky Bagus Permana. Perumusan gagasan awal itu bertujuan untuk mampu memahami kebutuhan organisasi, merancang kegiatan atau program kerja, meminimalisir kegagalan, dan mengoptimalkan pemanfaatan peluang yang ada. Sifat dan pola pikir dalam perumusan gagasan awal. Yang pertama ambisius, kreatif, dan inovatif. Metode perumusan gagasan awal yaitu menganalisis kondisi, lalu brainstorming, kemudian jadi perumusan gagasan awal. Batasan perumusan gagasan awal yang pertama adalah realistis, spesifik, dan skala prioritas. Yang kedua ada administrasi. Apa sih administrasi? Administrasi adalah sebuah kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Administrasi adalah sebuah sistem yang mengatur segala urusan dalam jalannya organisasi. Sebuah hal-hal yang tertulis dengan adanya sebuah organisasi. Peran dan fungsi meningkatkan efisiensi, efektivitas dalam hal hubungan komunikasi, keuangan, tenaga waktu, dan lain sebagainya. Lanjut ke yang kelima, ada mekanisme sidang yang disampaikan oleh beberapa perwakilan dari DPM FT Untidar. Teori persidangan yaitu konsep sidang di lingkungan keluarga mahasiswa Fakultas Teknik disebut dengan Kongres FT. Konsep sidang di lingkungan prodi disebut sidang umum yang membahas ADRT, HMM, FT Untidar. Macam sidang ada sidang pleno, sidang komisi, dan sidang paripurna. Komponen persidangan yaitu ada PIMSID, ada PIMSID 1, 2, 3, pimpinan sidang atau presidium. Yang kedua ada peserta sidang, melingkupi peserta sidang penuh dan peserta sidang peninjau. Tujuan dan tanggung jawab dari PIMSID yaitu memimpin sidang sesuai dengan tertib persidangan, bertanggung jawab atas jalannya persidangan. Sekian resume pemateri yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.